Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dimurahkan segala urusan dan rezekinya. Kali ini Bapak Ibu kita akan bahas tentang soal P3K tahun 2023, khususnya kompetensi wawancara, di mana dalam soal nanti ada beberapa bocoran yang kita dapatkan dari teman kita yang sudah tes. Namun perlu digarisbawahi, soal yang akan kita bahas tidak persis 100% dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan tes. Namun Bapak Ibu jangan khawatir karena Bapak Ibu bisa belajar meskipun tidak mirip 100% dengan soal yang sudah keluar. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja pada soal yang pertama. Dan saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke soal yang pertama. Saat diterima nanti, hal apa yang menjadi prioritas Anda? A. Menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. B. Mulai merancang bisnis sampingan sesuai dengan modal dari gaji yang saya terima. C. Mengenal rekan-rekan kerja yang ada di kantor. D. Mempelajari budaya dan menjelajahi daerah penempatan saya. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Mari kita bedah dan bahas soal serta jawabannya satu persatu Bapak Ibu. Di sini yang menjadi prioritas Bapak Ibu jika nanti diterima kira-kira apa? Kita lihat jawaban A. Menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. Artinya Bapak Ibu bersikap profesional dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan atau bidang yang akan Bapak Ibu kerjakan. Maka untuk jawaban A ini saya rasa nilainya cukup tinggi Bapak Ibu, atau bisa dikatakan tepat. Kita lihat dulu jawaban B. Mulai merancang bisnis sampingan sesuai dengan modal dari gaji yang saya terima. Nah, ini artinya kita mementingkan bisnis daripada apa yang menjadi prioritas kita sebagai ASN Bapak Ibu. Jadi yang B ini saya rasa kurang tepat. Sedangkan yang C, mengenal rekan-rekan kerja yang ada di kantor. Artinya kita hanya mengenal rekan saja tujuannya. Yang C ini kurang tepat. Sedangkan yang D, mempelajari budaya dan menjelajahi daerah penempatan saya. Nah, jadi prioritasnya hanya mempelajari budaya serta daerah penempatan Bapak Ibu. Maka yang D ini pun kurang tepat. Jadi dari kesekian jawaban yang paling tepat adalah yang A Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti untuk negara ini? A. Setelah saya mengetahui proses bisnis bidang yang saya kerjakan. B. Jika saya naik jabatan, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. D. Jika rekan kerja saya bekerja dengan baik, maka saya juga akan bekerja lebih baik. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C Bapak Ibu. Mari kita bedah dan bahas soal serta jawabannya satu persatu dulu. Di sini Bapak Ibu, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi pada negara? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu jawab atau Bapak Ibu lakukan? Kita lihat jawaban A. Setelah saya mengetahui proses bisnis bidang yang saya kerjakan. Artinya di sini Bapak Ibu,
Artinya setelah Bapak Ibu mengetahui prosesnya, baru Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi pada negara. Saya rasa untuk jawaban A ini kurang tepat Bapak Ibu. Kita lihat jawaban B. Jika saya naik jabatan, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. Artinya Bapak Ibu, jika nanti naik jabatan, baru Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi untuk negara. Jika tidak naik, berarti tidak akan memberikan kontribusi apapun untuk negara. Dan saya rasa jawaban B ini kurang tepat Bapak Ibu. Kita lihat dulu jawaban D Bapak Ibu. Jika rekan kerja saya bekerja dengan baik, maka saya juga akan bekerja lebih baik. Artinya jawaban D ini kita mengandalkan teman Bapak Ibu. Jika teman baik, maka kita juga akan ikut baik. Maka saya rasa untuk jawaban D ini belum tepat Bapak Ibu. Mari kita lihat jawaban C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. Nah, ini baru berintegritas Bapak Ibu atau profesional dalam pekerjaannya. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang C Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apabila atasan Anda melakukan kecurangan, apa yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan pada unit kepatuhan di kantor. B. Tidak masalah jika hasilnya dibagi bersama. C. Biarkan saja dan pura-pura tidak tahu. D. Menasehati atasan dengan nilai yang saya pahami. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Mari kita bahas satu persatu dari jawabannya Bapak Ibu. Dalam soal di sini Bapak Ibu mengetahui atasan Bapak Ibu melakukan kecurangan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kita lihat jawaban A. Melaporkan pada unit kepatuhan di kantor. Artinya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bertindak tegas dengan melaporkan atasan pada kepatuhan di kantor. Nah, saya rasa yang A ini kurang begitu tepat ya Bapak Ibu. Kita lihat jawaban B. Tidak masalah jika hasilnya dibagi bersama. Nah, untuk jawaban B ini artinya kita bekerja sama dalam keburukan Bapak Ibu. Jadi yang B ini tidak sesuai sama sekali. Kita lihat jawaban C. Biarkan saja dan pura-pura tidak tahu. Nah, di sini Bapak Ibu berpura-pura atau menyembunyikan sebuah kebohongan. Baik, yang C ini tidak tepat. Kita lihat jawaban D. Menasehati atasan dengan nilai yang saya pahami. Nah, dengan menasehati atasan dengan nilai yang Bapak Ibu pahami, saya rasa inilah jawaban yang tepat Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bila atasan Anda menginginkan loyalitas diprioritaskan namun bertentangan dengan sikap profesionalisme, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan karena saya takut dipindahkan ke daerah terpencil. B. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. C. Lakukan saja apa yang diminta atasan karena atasan adalah role model bawahannya. D. Jika hal yang diminta atasan tidak terlalu berdampak besar, lakukan saja permintaannya. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah B Bapak Ibu. Mari kita bedah dan bahas jawabannya satu persatu. Di sini Bapak Ibu, kasusnya atasan Bapak Ibu menginginkan loyalitas diprioritaskan, namun bertentangan dengan sikap profesionalisme. Maka hal apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kita lihat jawaban A. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan karena saya takut dipindahkan ke daerah terpencil. Nah, untuk yang A ini artinya Bapak Ibu melakukan dengan terpaksa. Maka yang A saya rasa kurang tepat.
Kita lihat jawaban C dulu ya. Lakukan saja apa yang diminta atasan karena atasan adalah role model bawahannya. Belum tentu atasan adalah role model yang benar Bapak Ibu. Ketika ada peristiwa tersebut, meminta loyalitas namun bertentangan dengan profesionalisme itu bukan role model yang betul Bapak Ibu. Maka yang C ini saya rasa kurang tepat. Kita lihat jawaban D. Jika hal yang diminta atasan tidak terlalu berdampak besar, lakukan saja permintaannya. Nah, meskipun tidak berdampak besar, namun nanti lambat laun akan sangat berpengaruh pada dampak yang sangat besar Bapak Ibu. Maka yang D ini saya rasa juga kurang tepat. Kita lihat jawaban B. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. Nah, ini baru bijak Bapak Ibu. Dengan memberikan pengertian pada atasan bahwa hal tersebut bukan hal baik, ini sebuah tindakan yang bijaksana bagi bawahan. Maka jawaban B ini sangat tepat. Oke, mudah sekali Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu dalam menjawab soal wawancara ini harus teliti setiap soal dan jawabannya. Sehingga nanti Bapak Ibu akan lebih mudah dalam menjawab yang paling tepat dari sekian jawabannya. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu banyak yang ditanyakan kenapa tidak memberi poin-poin pada tiap jawaban. Karena alasan saya Bapak Ibu ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ketika ini diberi poin tiap A, B, C, dan D, maka nanti Bapak Ibu akan terpengaruh saat ujian benaran Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu akan mengejar mana poin yang paling tinggi, mana nilai yang paling tinggi, dan itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari apa yang Bapak Ibu biasa kerjakan. Sedangkan waktu saat ujian tidak akan berhenti Bapak Ibu, dia akan terus berlanjut. Maka saya langsung saja poin yang paling tepat untuk setiap soal jawaban yang benar yang mana. Jadi langsung to the point saja Bapak Ibu. Oke, mungkin itu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun seperti biasa Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apa hal yang akan Anda lakukan pada hari pertama kerja sebagai ASN nantinya? A. Berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan. B. Diam saja dan menunggu diberi pekerjaan. C. Mempelajari SOP pada bidang pekerjaan saya. D. Mengelilingi kantor dan mengenal seluruh ruangan dan fasilitas yang ada di kantor. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Mari kita bedah soalnya satu persatu. Di sini, hal apa yang Bapak Ibu lakukan saat pertama kali diangkat menjadi ASN Bapak Ibu? Yang pertama atau yang A, berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan. Nah, ini biasanya dilakukan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan pertama kali atau hari pertama. Biasanya berkenalan dengan senior-senior serta minta bimbingan apa hal yang akan Bapak Ibu lakukan. Maka saya rasa untuk yang A ini tepat Bapak Ibu. Kita lihat dulu jawaban lain. Yang B, diam saja dan menunggu diberi pekerjaan. Artinya kita tidak aktif Bapak Ibu. Maka yang B ini saya rasa kurang tepat. Sedangkan yang C, mempelajari SOP pada bidang pekerjaan saya. Ingat ya Bapak Ibu, ini adalah hari pertama Bapak Ibu bekerja. Jadi mempelajari SOP itu biasanya nanti setelah beberapa hari berikutnya. Maka yang C ini saya rasa kurang tepat. Yang D, mengelilingi kantor dan mengenal seluruh ruangan dan fasilitas yang ada di kantor. Nah, ini biasanya setelah 1 atau 2 hari berikutnya Bapak Ibu.
Hal yang dilakukan pertama biasanya berkenalan. Maka yang D ini saya rasa kurang tepat. Maka jawabannya yang paling sesuai adalah yang A, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? A. Istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. B. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. C. Melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lainnya. D. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Mari kita lihat dulu jawabannya satu persatu. Nah, ketika Bapak Ibu merasa buntu, kata kuncinya di situ ya Bapak Ibu, maka apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang A, istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. Nah, saya rasa ini hal yang wajar ya, istirahat ketika menemukan hal yang buntu. Namun saya rasa berdasarkan soal yang A ini kurang begitu tepat Bapak Ibu. Kita lanjutkan saja ke jawaban B. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. Nah, ini betul Bapak Ibu. Ketika kita buntu dalam menghadapi suatu masalah, meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas itu salah satu alternatif terbaik Bapak Ibu. Maka yang B ini saya rasa sangat tepat. Kita lihat jawaban C, melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lain. Nah, ketika kita buntu, melupakan pekerjaan itu dan mengerjakan hal lainnya, itu saya rasa kurang begitu sesuai atau tidak tepat Bapak Ibu. Yang D, membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya, artinya kita melempar pekerjaan dengan cara membayar. Itu kurang betul atau kurang tepat. Dari sekian jawaban yang paling sesuai atau tepat adalah yang B Bapak Ibu. Next ke soal berikutnya. Jika Anda diterima sebagai ASN, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas. Nah, ini pilihan ya Bapak Ibu. Bekerja keras atau bekerja cerdas. Yang A, saya lebih terbiasa bekerja sesuai dengan standar. B, ada kalanya suatu pekerjaan hanya bisa dilakukan dengan bekerja keras atau bekerja cerdas. C, saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dengan cerdas. D, tergantung rekan-rekan kerja saya bekerja dengan cara seperti apa. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C Bapak Ibu. Mari kita bedah dulu. Seperti tadi kata kuncinya yang sudah saya bilang Bapak Ibu, kita bekerja keras atau bekerja cerdas saat diterima sebagai ASN. Kita lihat jawaban A, saya lebih terbiasa bekerja sesuai dengan standar. Nah, artinya jawaban ini standar sekali Bapak Ibu. Tidak bekerja keras ataupun bekerja dengan cerdas, maka jawaban A ini kurang tepat Bapak Ibu. Kita coba lihat jawaban B. Ada kalanya suatu pekerjaan hanya bisa dilakukan bekerja keras atau dengan bekerja cerdas Bapak Ibu. Nah, artinya Bapak Ibu bisa mengondisikan apa yang harus dikerjakan dengan keras atau dengan cerdas. Nah, ini saya rasa agak lumayan ya Bapak Ibu. Kita biarkan dulu. Kita lihat jawaban C Bapak Ibu. Saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dengan cerdas. Lihat katanya Bapak Ibu. Bekerja keras dengan cerdas. Jadi apapun pekerjaannya bisa dilakukan dengan kerja keras namun cerdas Bapak Ibu. Baru jawaban C ini tepat sekali. Kita lihat dulu jawaban D. Tergantung rekan-rekan kerja saya bekerja dengan cara seperti apa. Artinya ini menggantungkan diri pada pekerjaan dengan rekan-rekan Bapak Ibu. Yang D ini saya rasa kurang tepat. Maka dari jawaban A hingga D yang paling sesuai adalah yang C Bapak Ibu.
Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apa yang paling menarik dari pekerjaan yang Anda lamar ini? A. Pegawainya didukung untuk melanjutkan pendidikan pada tingkatan yang lebih tinggi. B. Memberikan ruang bagi pengalaman saya untuk berkarya lebih besar. C. Pekerjaannya hanya itu-itu saja, namun gajinya tetap lancar. D. Selama saya bersikap baik dan menyelesaikan pekerjaan, saya tidak perlu takut untuk dipecat. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B Bapak Ibu. Mari kita bedah dulu jawabannya satu persatu. Jadi apa yang paling menarik dari pekerjaan yang Bapak Ibu lamar? Kita lihat jawaban A. Pegawainya didukung untuk melanjutkan pendidikan pada tingkatan yang lebih tinggi. Ini saya rasa juga begitu tepat ya Bapak Ibu. Namun kita lihat dulu jawaban lainnya. Yang B, memberikan ruang bagi pengalaman saya untuk berkarya lebih besar. Nah, ini tujuannya lebih bagus daripada yang A Bapak Ibu. Maka jawaban B ini lebih unggul dari jawaban A. Kita lihat dulu jawaban C. Pekerjaannya hanya itu-itu saja. Nah, ini mementingkan gaji Bapak Ibu. Maka yang C ini kurang tepat. Kita lihat jawaban D. Selama saya bersikap baik dan menyelesaikan pekerjaan, saya tidak perlu takut untuk dipecat. Nah, untuk jawaban D ini, takut dipecat kalau pekerjaannya tidak baik. Maka yang D ini saya rasa kurang tepat. Nah, dari jawaban A yang B, Bapak Ibu, maka yang paling unggul adalah jawaban B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bagaimana pengalaman Anda dari awal mengikuti tes CPNS atau P3K ini? A. Banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal ini mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. B. Peserta lainnya terlihat lebih percaya diri. Saya merasa tidak akan bisa bersaing dengan mereka. C. Saya bertemu dengan orang-orang baru dari seleksi awal seleksi dan beberapa di antaranya menjadi teman saya. D. Ternyata ujian tertulis tidak semudah yang saya bayangkan. Andaikan dulu saya mulai belajar lebih awal, pasti hasilnya lebih baik. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Mari kita bedah dulu jawabannya satu persatu. Jadi apa pengalaman Bapak Ibu awal mengikuti tes CPNS atau P3K ini? Yang A, banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal ini mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. Nah, ini artinya Bapak Ibu mempunyai cita-cita yang besar dan usaha yang tinggi. Artinya di sini Bapak Ibu mempunyai dorongan yang sangat kuat untuk lulus ujian ya. Maka jawaban A ini tepat sekali saya rasa Bapak Ibu. Namun kita lihat dulu jawaban B. Peserta lainnya terlihat lebih percaya diri. Saya merasa tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Untuk jawaban B ini Bapak Ibu merasa pesimis. Nah, itu saya rasa kurang tepat Bapak Ibu. Kita lihat jawaban C. Saya bertemu dengan orang-orang baru dari seleksi awal seleksi dan beberapa di antaranya menjadi teman saya. Nah, di sini pengalaman Anda Bapak Ibu, pengalaman yang ingin dicapai. Maka jawaban C ini jika dikaitkan dengan soal kurang tepat ya Bapak Ibu. Kita lihat jawaban D. Ternyata ujian tertulis tidak semudah yang saya bayangkan. Andaikan dulu saya mulai belajar lebih awal, pasti hasilnya lebih baik. Nah, artinya di sini Bapak Ibu kurang persiapan, maka jawaban D ini kurang tepat. Dari sekian jawaban, jawaban A ini adalah yang lebih unggul, yang tepat Bapak Ibu. Dan saya harapkan Bapak Ibu dalam kondisi saat ini
mempunyai jawaban yang antusias untuk lulus Bapak Ibu. Dan semoga saya doakan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, semoga semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga Bapak Ibu bisa diangkat menjadi SNP 3K tahun 2023 ini. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya paparkan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share semua yang ada di channel ini pada rekan atau sahabat Bapak Ibu, agar video yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas dukungan dan perhatiannya pada channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.